Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu Rizky Ananda dan yang kedua yaitu Cindy Dekanisi dengan saya sendiri. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Hakikat Media Pembelajaran, yang mana materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pengertian dari hakikat media pembelajaran. Apa sih pengertian dari hakikat media pembelajaran? Hakikat media pembelajaran adalah kata media. Dalam media pembelajaran berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengantar ke penerima. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Selanjutnya yaitu pengertian media pembelajaran menurut para ahli pendidikan, diantaranya yang pertama yaitu menurut AECT atau Association for Educational Communication and Technology. Pada tahun 1977, media merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan dalam proses penyampaian informasi. Dan yang kedua yaitu Gerlach and Ellie pada tahun 1971 berpendapat bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Yang ketiga yaitu menurut NEA atau National Educational Association, media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Menurut Asnawir dan Bashiruddin dalam bukunya mendefinisikan media adalah suatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran dan kemauan audien atau siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses pendidikan. Zakia Derajat mengutip Rostia dan kawan-kawan, media pendidikan merupakan alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi edukatif antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Berikut pengertian dari beberapa definisi hakikat media pembelajaran. Selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran secara umum. Yang pertama yaitu menarik perhatian siswa. Terkadang siswa kurang tertarik atau antusias terhadap suatu pelajaran dikarenakan materi pelajaran yang sulit dan susah dicerna. Dengan media pembelajaran, suasana kelas akan lebih fresh dan siswa dapat lebih berkonsentrasi, terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan bersifat unik dan menarik. Yang kedua yaitu memperjelas penyampaian pesan. Dalam pelajaran terkadang ada hal-hal berkonsep abstrak yang sulit bila dijelaskan secara lisan. Misalnya bagian tubuh manusia dengan media pembelajaran seperti misalkan video, gambar, ataupun kerangka manusia tiruan. Siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru di kelas. Yang selanjutnya yaitu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Ketika menjelaskan tentang misalnya hewan karnivora, tidak mungkin rasanya kita membawa harimau, singa, atau buaya ke dalam kelas. Dengan media pembelajaran seperti gambar, siswa mengerti apa yang dimaksud guru walaupun belum melihat bentuk objek secara langsung. Yang keempat yaitu menghindari kesalahan tafsir. Ketika guru berbicara secara verbal, sudut pandang murid kadang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Dan maksud yang disampaikan guru berbeda dengan pemahaman para murid. Dengan media pembelajaran tafsir, sebuah teori menjadi sama dan tidak ada kesalahpahaman informasi. Yang kelima yaitu mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Manusia dibekali kemampuan berbeda-beda termasuk dalam hal gaya belajar. Dalam sebuah teori, setidaknya ada 3 tipe gaya belajar, yakni visual, auditory, dan kinestetik.
dengan memperpadukan media pembelajaran dalam bentuk audio, video, gambar, atau tulisan. Siswa yang lemah dalam menangkap pelajaran secara lisan bisa tertutupi dengan media pembelajaran lainnya yang lebih dia pahami. Yang keenam yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dengan media pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas diharapkan sukses sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai secara tenaga pendidik di kelas. Selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Media pembelajaran mempunyai manfaat-manfaat tersendiri entah itu bagi guru ataupun bagi siswa. Berikut ini adalah beberapa manfaat media pembelajaran. Yang pertama yaitu manfaat media pembelajaran menurut para ahli Kemp dan Dayton 1985. Yang pertama yaitu penyeragaman penyampaian materi pelajaran. Yang kedua, proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, jelas, dan interaktif. Yang ketiga, efisiensi waktu dan tenaga. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil belajar para murid. Dan yang kelima, memungkinkan kegiatan mengajar yang fleksibel atau dapat dilakukan di mana saja. Yang keenam, menumbuhkan sikap positif bagi siswa. Manfaat media pembelajaran menurut guru. Yang pertama yaitu memudahkan guru dalam menjelaskan materi rumit, dan yang kedua yaitu metode pembelajaran yang digunakan lebih bervariasi. Ketiga, efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga. Yang keempat, dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari. Yang kelima, menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif. Dan yang keenam, membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah merasa bosan di kelas. Dan yang ketujuh yaitu tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Manfaat media pembelajaran bagi siswa. Yang pertama yaitu bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar. Yang kedua, pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti. Yang ketiga, kualitas belajar siswa meningkat. Yang keempat, proses belajar dapat dilakukan di masa saja. Dan yang kelima yaitu mendukung pembelajaran mandiri atau autodidak. Dan yang keenam, membangkitkan motivasi, minat, dan keinginan belajar. Berikut beberapa penjelasan mengenai materi kami yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizky Ananda. Kepada Rizky Ananda dipersilakan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Cindy Dekaningsih, yaitu berkaitan dengan tujuan media pembelajaran. Tujuan penggunaan media pembelajaran antara lain sebagai berikut. Memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media yang paling tepat menurut sifat bahan ajar yang akan diajarkan. Selanjutnya, untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi, sehingga lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi karena peserta didik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media tertentu. Yang terakhir yaitu untuk menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga apa yang diajarkan nanti bisa tidak mudah dilupakan oleh peserta didik. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas belajar mengajar dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu media audio. Media audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan dan penerima pesan. Contoh dari media audio yaitu radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Dalam media ini hanya menampilkan materialnya saja dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Fungsi dari media visual yaitu untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah untuk mencerna dan diingat
jika disajikan dalam bentuk visual. Selanjutnya yaitu media sarbaneka. Media sarbaneka merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi yang di suatu daerah, di sekitar sekolah, di masyarakat, yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Contoh dari media sarbaneka yaitu papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat. Papan tulis yang termasuk dalam media ini diantaranya yaitu papan tulis, papan buletin, papan flanel, papan magnetik, papan listrik, dan papan kayu. Media 3 dimensi diantaranya yaitu model, mock-up, dan diorama. Realita adalah benda-benda nyata, seperti contohnya seorang guru yang membawa kelinci, burung, ikan, lalu mengajak siswanya langsung ke kebun sekolah untuk peternakan sekolah. Sumber belajar pada masyarakat diantaranya dengan karya wisata dan perkemahan. Selanjutnya yaitu tentang urgensi media pembelajaran. Menurut suatu pandangan menjelaskan bahwa suatu pengetahuan tidak begitu saja bisa ditransfer oleh guru ke pikiran siswa, tetapi pengetahuan tersebut dikonstruksikan di dalam pikiran siswa itu sendiri. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi siswa atau teacher-centered, tetapi yang lebih diharapkan adalah bahwa pembelajaran berpusat pada siswa. Dalam kondisi seperti ini, guru atau pengajar lebih banyak berfungsi sebagai fasilitas pembelajaran. Jadi, siswa atau pembelajaran sebaiknya secara aktif berinteraksi dengan sumber belajarnya, yaitu berupa lingkungan. Lingkungan yang dimaksud ialah guru itu sendiri, siswa lain, kepala sekolah, petugas perpustakaan, bahan, dan materi ajar. Materi ajar itu berupa seperti buku, modul, selebaran majalah, rekaman audio, atau sejenisnya, dan berbagai sumber belajar serta fasilitas seperti OHP, perekam pita audio dan video, radio, televisi, komputer, pusat-pusat sumber belajar yang ada di sekitar pembelajaran. Bertitik tolak dari kenyataan tersebut di atas, maka proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah suatu proses komunikasi, yaitu proses menyampaikan pesan atau isi dari materi yang akan diajarkan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerimanya, yaitu siswa itu sendiri. Penyampaian pesan ini bisa dilakukan melalui simbol-simbol komunikasi berupa simbol-simbol verbal dan simbol nonverbal. Selanjutnya ditafsirkan oleh penerima pesan. Berdasarkan batasan-batasan mengenai media seperti tersebut, maka dapat dikatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menyangkut software dan hardware yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber belajar ke pembelajar, individu atau kelompok, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat pembelajar atau peserta didiknya. Demikian rupa sehingga proses belajar dapat berjalan efektif baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Terima kasih. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dalam materi hakikat media pembelajaran. Apabila terdapat salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.